Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mulai ibadah Minggu Jubilate pada hari ini, marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Saudara-saudara terkasih, pada hari ini kita sudah sampai pada Minggu Jubilate, yang artinya bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Dengan demikian, kita umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mazmurkan kemuliaan namanya, memuliakan Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaan-Mu. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan pendengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Saudara yang terkasih, marilah kita menghadap Tuhan dan memuji-muji dan memuliakan Dia yang maha dahsyat. Datanglah kepadanya, wahai umat yang rindu akan kemurahan-Nya. Kita bernyanyi baginya. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 565 ayat 1 dan ayat 4. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan-Nya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaan-Mu. Oleh sebab kekuatan-Mu yang besar, musuh-musuh-Mu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. Haleluya.
marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, puji syukur kami ucapkan kepadamu, karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu kepada bangsa-bangsa kafir. Kasihanilah kami, biarlah firman-Mu yang kudus itu tinggal di tengah-tengah kami dan keturunan kami. Luaskanlah firman-Mu ke seluruh dunia, agar sinar terang kemuliaan-Mu bercahaya atas bangsa-bangsa yang berada di lembah kegelapan dan kuasa maut oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 125 ayat 4. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Jubilate ini tertulis dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai dengan ayat 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikian pembacaan hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 683 ayat 1 dan ayat 2. Permohonan dan janji Allah. Ya Tuhan Allah yang maha mulia dan maha dahsyat, Bapa kami yang maha kasih, betapa dahsyatnya segala pekerjaan-Mu. Engkaulah yang menjadikan langit dan seluruh bumi. Engkaulah yang memberi napas kehidupan. Engkaulah Tuhan yang tidak menolak doa-doa kami. Kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar.
kasihanilah kami di dalam doa dan permohonan kami. Oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan Allah yang maha mulia dan maha dahsyat, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang maha mulia dan maha dahsyat, Engkau melihat penderitaan bangsa kami dan seluruh bumi ini yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 ini, yang mengakibatkan bukan hanya banyak yang mengalami sakit penyakit sampai yang meninggal, tetapi juga mempengaruhi kehidupan kami sehari-hari. Kami terpisah dengan saudara-saudara kami, pendapatan rumah tangga pun semakin tidak menentu. Banyaknya jemaat yang tidak lagi bekerja oleh karena PHK, banyaknya yang tidak dapat makan, dan penderitaan yang lain yang membuat kami berkesusahan. Ya Tuhan, kasihanilah kami, lenyapkanlah COVID-19 ini dari Indonesia ini dan dari seluruh bumi ini, supaya kami bersukacita mengerjakan pekerjaan kami, dan supaya kami layak memuji dan memuliakan Engkau bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang lain. Ya Tuhan Allah yang maha mulia dan maha dahsyat, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang maha mulia dan maha dahsyat, kami membawa di dalam doa kami anak-anak dan para remaja yang tidak bisa belajar di sekolah mereka. Pelihara dan berkatilah mereka walaupun mereka belajar dari rumah. Berkatilah mereka menjadi anak-anak yang pintar dan cerdas. Jangan biarkan mereka hidup di dalam rasa ketakutan, tetapi mengandalkan kemuliaan dan kedahsyatan-Mu, dan mereka juga menjadi anak-anak yang terberkati. Ya Tuhan Allah yang maha mulia dan maha dahsyat, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang maha mulia dan maha dahsyat, kami juga membawa ke hadapan-Mu para pemuda yang tidak bisa lagi belajar di tempat sekolah mereka, tetapi yang belajar dari rumah. Demikian juga yang sudah bekerja, tetapi harus berhenti bekerja oleh karena pandemi COVID-19 ini. Kasihanilah mereka dan kami, supaya tetap berpengharapan di dalam pengasihan-Mu. Berkatilah mereka, supaya tidak putus asa, tetapi di dalam keyakinan yang daripada-Mu lah yang menyertai mereka. Ya Tuhan Allah yang maha mulia dan maha dahsyat, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang maha mulia dan maha dahsyat, kami membawa seluruh hidup kami ke hadapan-Mu, supaya Engkau yang memelihara dan yang menjagai kami. Tolonglah pemerintah kami, tolonglah masyarakat, tolonglah gereja-Mu dimanapun berada di Indonesia ini dan di seluruh bumi ini, supaya bersatu hati, sehingga pandemi COVID-19 ini segera berlalu dari bumi ini. Ya Tuhan Allah yang maha mulia dan maha dahsyat, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah yang maha kuasa dan maha benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau, ya Tuhan, terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Yesus kau sumber hidup,
janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 806 ayat 1. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada Minggu Jubilate hari ini tertulis dalam Efesus pasal 5 ayat 15 sampai dengan ayat 21. Kita membaca secara responsoria. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikian pembacaan firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 443 ayat 1. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 428 ayat 1. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selamat hari Minggu buat kita semua. Firman Tuhan yang akan menyapa kita menjadi berita sukacita pada ibadah minggu hari ini, pada minggu Jubilate, diambil dari kitab 1 Tawarikh 16, dimulai dari ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-36. 1 Tawarikh 16, ayat 31 sampai dengan ayat 36. Bahasa Batak, sada kronika 16 ayat 30 sada sahat 36. Firman Tuhan akan kami bacakan buat kita. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami, ya Tuhan Allah penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepadamu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, amin, pujilah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang bersukacita pada hari ini. Saat ini kita beribadah
untuk memuji dan memuliakan Tuhan, bersorak-sorak, menyanyikan lagu pujian, berdoa, meminta keampunan kepada Tuhan. Dan sekarang saatnya kita mendengarkan berita sukacita untuk menghantar kita untuk semakin dekat kepada Tuhan. Minggu kita hari ini disebut dengan Minggu Jubilate. Jubilate yang berarti bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Diambil dari kitab Mazmur 66 ayat 1. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Bersorak, bersukacita atas segala kebaikan dan kemurahan Allah dalam kehidupan manusia. Bersorak dan bersukacita karena Allah itu baik, bahwa untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita menaikkan pujian kepada Tuhan karena kita tahu dan beriman kepada Tuhan. Allah itulah Allah yang menciptakan kita, Allah yang berkuasa atas kita, Allah yang menyediakan segala sesuatu bagi kita. Kenapa kita bersorak dan bersukacita? Dasarnya jelas. Dan sukacita itu adalah hanya kepada Tuhan yang telah memberikan yang terbaik menurut jalan Tuhan, bukan menurut jalan pikiran kita. Bersorak dan bersukacita karena Tuhan itu sangat baik dan tiada hentinya sukacitanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita masuk ke dalam perikop ini, apa yang melatar belakangi sehingga Daud sebagai raja Israel harus mengharuskan bangsa Israel senantiasa bersukacita dan bersorak-sorai untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Sebelumnya Bapak Ibu, ketika bangsa Filistin mengalahkan bangsa Israel, satu hal yang selalu diingat, bagaimana mereka membawa tabut perjanjian itu ke negeri mereka sebagai tanda, lambang kemenangan mereka. Tabut perjanjian yang sedianya berada di rumah Allah. Mereka membawanya ke tanah mereka sebagai lambang kemenangan mereka. Tetapi Alkitab mencatat dalam beberapa bulan kemudian bangsa Israel kembali dapat merebut tabut perjanjian itu dan menempatkannya di Kiryat Yearim. Saudara-saudara yang terkasih, pada saat Daud bangkit menjadi raja, Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan tabut Allah atau tabut perjanjian itu dipindahkan ke Yerusalem. Dan lebih dari situ Bapak Ibu, bangsa Israel diperintahkan dan diharuskan untuk memberikan korban persembahan kepada Allah. Bagian dari situlah perikop ini. Bagian dari persembahan pemujaan kepada Allah sebagai wujud nyata kemauan mereka, kepatuhan mereka untuk memuji dan memuliakan Allah. Pujian sorak-sorai itu berpusat kepada Allah karena Allah berkuasa dan raja atas segala-galanya. Dan juga dunia dan segala isinya harus menyembah Allah karena hanya Allah yang patut disembah. Allah yang mereka sembah adalah Allah yang penuh dengan kebaikan dan penuh dengan kasih setia Tuhan. Itulah yang selalu mereka gaungkan, itulah yang selalu mereka nyanyikan, itulah yang selalu mereka nyatakan. Menyorakkan kebesaran Tuhan dalam kehidupan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara,
Seperti bangsa Israel, kita juga dalam kehidupan kita ini senantiasa bersorak, bernyanyi, menyatakan kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Hari ini itu kita nyatakan karena sorak-sorai nyanyian itu hadir dalam setiap ibadah kita. Bahkan lebih dari situ, pemujaan sorak-sorai itu hadir dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita tadi membaca di ayat 34 itu ajakan yang sangat luar biasa. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Walau terkadang dalam perjalanan kehidupan kita, terlebih-lebih saat ini, ketika dunia ini masih harus menjalani kehidupan masa-masa hari-hari yang pahit, termasuk kita. Tetapi firman Tuhan pada hari ini mengajak kita untuk berjubilate, untuk bersorak-sorai, untuk bersyukur kepada Tuhan bahwa untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mensyukuri apa yang ada, memang itu adalah tanggung jawab kita. Bersyukur atas hari-hari yang baik, itu biasa kita lakukan. Walau kadang ada saja orang yang tidak mau bersyukur. Itu sebabnya seorang bijak pernah berkata, kalau kita tidak dapat bersyukur atas apa yang terjadi dalam hidup kita, bersyukurlah atas apa yang tidak terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak dapat bersyukur atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita, bersyukurlah atas apa yang tidak terjadi pada kita. Kenapa dikatakan demikian? Karena masih banyak hal-hal pahit yang tidak terjadi dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah kehidupan yang susah, yang sulit saat ini, kita dapat berkata bahwa kita belum berada di dalam zona itu. Tentu itu adalah hal-hal yang perlu kita syukuri. Kalau kita masih sehat dan tidak sakit, itu juga perlu disyukuri. Kalau kita sampai hari ini tidak kelaparan, itu juga perlu disyukuri. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Dan yang terakhir dari perikop ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara, mengajak kita untuk selalu memegahkan, memuji Allah, Allah Israel, yang dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Dia kekal. Dan bukan hanya kita, dunia ini, ciptaan yang lain, yang jauh derajatnya di bawah kita, juga diajak oleh Allah, diajak oleh firman ini untuk bersorak-sorai dan bersyukur, bersukacita, menaikkan pujian kepada kita. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, ternyata banyak hal yang masih harus kita syukuri dalam perjalanan kehidupan ini. Sembari kita berharap, sembari kita memohon kepada Tuhan, dan juga mengingat apa yang telah kita lakukan. Itulah doa kita pada hari ini. Kita panjatkan kepada Tuhan, biarlah apa yang terjadi saat ini, virus corona ini dapat berakhir, dan kita dapat kembali dengan tenang memuji dan memuliakan Tuhan tanpa ada kekhawatiran dalam kehidupan kita. Sekali lagi, kalau tidak dapat bersyukur atas apa yang terjadi dalam hidup kita, bersyukurlah atas apa yang tidak terjadi. Selamat berjubilate, selamat hari Minggu buat kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman-Mu yang telah kami dengar dan kami terima sebagai kehidupan rohani kami. Firman-Mu membawa kami ke dalam suatu kehidupan yang baru untuk selalu bersorak-sorai
untuk selalu bersukacita atas segala kebaikan Tuhan. Sebagaimana orang-orang Israel yang bersukacita dan bersorak-sorai dalam setiap ibadah mereka mengagungkan dan membesarkan nama Tuhan, yang selalu menaikkan pujian dan menyatakan bahwa Tuhan adalah Raja, Tuhan adalah yang memelihara, Tuhan yang selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Begitu juga kami Tuhan, kami menyadari betapa banyak berkat Tuhan, betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau menciptakan kami, Engkau memberikan napas kehidupan kepada kami, Engkau menyertai kami, Engkau menjagai kami, dan selalu memberikan yang terbaik, memberikan segala kebutuhan kami. Walau terkadang kami tidak mampu untuk mensyukuri segala apa yang diberikan oleh Tuhan. Biarlah dari kekuatan firman Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini, kami menjadi orang-orang yang beriman kepada Tuhan, yang selalu memuji dan memuliakan Tuhan, yang selalu menyuarakan kebesaran Tuhan dalam kehidupan kami. Kami menjadi orang-orang yang bersukacita atas segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya kepadamu lah kami serahkan segala perjalanan kehidupan kami. Karena Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi pergumulan kami, bahkan pergumulan dunia ini saat ini. Apa yang hadir di tengah-tengah dunia ini dalam kehidupan kami, bahkan menyita pikiran kami, membuat kami khawatir, membuat kami ketakutan dengan hadirnya COVID-19 ini. Tetapi di tengah-tengah kekhawatiran itu, Engkau sangat baik Tuhan, yang selalu menjagai kami, karena sampai pada hari ini kesehatan itu masih ada kepada kami. Kami masih bisa bernapas, bahkan kami masih bisa beraktivitas, kami masih bisa makan dan minum. Yang pasti kami masih bisa untuk memuji dan memuliakan Tuhan di dalam ibadah kami pada hari ini, bahkan dalam setiap kegiatan kami setiap saat. Karena itu kami mau berdoa kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang bekerja untuk melenyapkan virus corona ini. Karena kami tahu Tuhan, apapun Tuhan bisa lakukan. Karena Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, dunia ini tunduk kepada Tuhan. Itulah dua permohonan kami yang paling utama pada ibadah kami ini juga. Biarlah Tuhan yang melenyapkan itu, sehingga aktivitas kami dapat berjalan dengan baik, dan juga kami dapat beribadah kembali ke rumah-Mu yang kudus. Semua jemaat-Mu merindukan itu. Kami yakin dan percaya Tuhan yang penuh kasih pasti mendengarkan doa kami dan memberikan apa yang kami mohonkan kepada Tuhan. Kami coba berdoa buat seluruh jemaat-Mu, khususnya jemaat HKBP Bonang Indah. Biarlah Tuhan yang selalu menyertai, memberkati, memberikan apa yang terbaik dalam kehidupan mereka, bahkan menjagai mereka, sehingga tidak ada virus apapun yang bisa masuk dalam tubuh mereka. Walaupun kegiatan harus berhenti, bahkan harus bekerja, belajar dari rumah, biarlah Tuhan juga yang menguatkan jemaat-Mu pribadi lepas pribadi. Kami pasti yakin Tuhan akan mencukupkan segala sesuatu apa yang mereka butuhkan. Apabila ada jemaat-Mu yang sakit, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, bahkan di luar pengetahuan kami mau berdoa kepada mereka, biarlah Tuhan yang bekerja dalam kehidupan mereka, yang mengangkat segala sakit dan penyakit mereka. Kami juga mau berdoa buat para tenaga medis, para dokter, para perawat, dan yang mengabdikan dirinya untuk membantu orang-orang yang sakit, khususnya korban COVID-19. Tentu tanggung jawab mereka besar ya Tuhan. Tentu ada juga ketakutan-ketakutan bagi mereka. Karena sampai hari ini sudah ada beberapa orang yang harus kehilangan nyawa karena pekerjaan mereka yang membantu korban-korban corona itu. Kami mau serahkan kepada mereka, hanya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjaga, yang memampukan dan menguatkan mereka, sehingga mereka mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, terhindar dari virus itu. Kami juga mau berdoa buat pemerintah kami yang hingga pada saat ini juga berjerih payah untuk melakukan apa yang terbaik yang mereka lakukan demi menolong masyarakatnya, menolong rakyat bangsa Indonesia ini.
biarlah Tuhan kami juga disadarkan untuk menuruti apa yang dianjurkan, apa yang diperintahkan oleh pemerintah kami, bahkan dianjurkan oleh gereja kami untuk tetap tenang, kami dapat membantu memutus mata rantai penularan COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini kesulitan mendapatkan makanan karena mungkin mereka kehilangan pekerjaan, pemutusan hubungan kerja, dan sebab-sebab yang lain. Kami berdoa kepada mereka sehingga Tuhan tunjukkan jalan kepada mereka sehingga mereka dapat mendapatkan makanan dan juga minuman. Ampunkan kami Tuhan dari segala dosa dan kesalahan kami agar kami layak menerima berkat-Mu, layak bernyanyi dan memuliakan nama Tuhan, layak untuk disebut anak-anak-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan, kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ku
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.